Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Kepala SMK Bisa Belajar Bapak Suswanto dari Purnawan SP MD. Yang kami hormati Ketua Komite dan anggota Komite SMK Bisa Belajar. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha SMK Bisa Belajar Ibu Nini Sri Mulyani SP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf Tata Usaha SMK Bisa Belajar. Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara halal bihalal keluarga besar SMK Bisa Belajar dan pelepasan pidato Bapak Zainul SPM dengan tema Sucikan Hati Menuju Kemenangan Sejati. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kami besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari akhir nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua qiraah, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat inspirasi syawal, acara yang kelima doa, acara yang keenam pemberian cindera mata, acara yang ketujuh musafahah, acara yang kedelapan istirahat, dan acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, maka kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu qiraah yang dibacakan oleh Ananda Nisrina Isnaini Maulida kelas 10 AKMD. Kepada Ananda Nisrina Isnaini Maulida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya يرفع الله
Yang
komite serta sahabat saya Pak Jeruli serta Bapak Ibu Dewan Guru serta para usaha yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita, sehingga pada siang hari ini kita bersama dalam keadaan sehat, walafiat bisa menghadiri kegiatan rutinitas yang setiap tahun kita laksanakan. Cuman yang tahun ini agak beda karena dibandingkan dengan kegiatan pelaksanaan tidak tugas Bapak Guru. Selawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita teladani dan selalu kita bersama-nya. Ada dua hal, berarti ada dua pokok nanti yang kami sampaikan di izin. Yang pertama terkait dengan kegiatan ini, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kegiatan sendiri. Bapak Ibu, ini mungkin agak berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu kan kegiatannya jadi lebih banyak tahun enggaknya. Hari ini cuman mungkin untuk komite ini kita bahas bersama dengan kepanitiaan, karena memang ini adalah hari pertama di mana semua sekolah itu mengadakan kegiatan yang hampir sama. Sekolah mengadakan kegiatan yang bersama. Kemudian yang kedua adalah karena kita masuk langsung start banyak kegiatan. Besok hari Jumat itu ada kegiatan expo pameran di SMK 2 Jepang. Nanti akan dihadiri oleh Ibu Kepala Dinas. Nah, ini berarti ini sudah hari Rabu, jadi hari Kamis, hari Jumat sudah mulai bekerja. Kemudian kemarin juga ada kegiatan yang harus kita laksanakan hari ini juga sebenarnya, yaitu tentang persiapan akreditasi. Tapi ketika kita sudah mencoba masuk link, nah ini yang masih meragukan. Ini ragu-ragu, karena sudah ragu-ragu, tidak, saya juga belum tahu. Karena ada keterangan bahwa kita belum, kita tidak termasuk sekolah sasaran akreditasi. Pertanyaannya adalah apakah ini memang aplikasinya belum tuntas, ataukah memang kita termasuk sekolah yang nanti secara otomatis berlanjut tidak diakreditasi maksudnya benar. Nah ini yang harus, semoga saja kita nanti termasuk sekolah yang bisa otomatis 5 tahun atau mungkin lebih dari itu. Karena kita tahu bahwa akreditasi itu membutuhkan biaya yang banyak, juga mungkin tugas-tugas atau itu menjadi beban kita yang sangat banyak juga. Itu sebabnya untuk kegiatan kali ini memang kita lakukan secara. Semoga ini tidak mengurangi hikmat kita, tidak mengurangi hikmah atau mungkin ada manfaat yang akan kita ambil dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kita kegiatan memang harus kita laksanakan karena selama 1 tahun yang lalu, tahun 2022 di 1 Syawal 1443 sampai sekarang 1 Syawal 1444 kita kan bersama-sama, ada komunikasi, ada saling, yang namanya suatu organisasi itu jelas itu pasti ada yang namanya mungkin perselisihan atau mungkin salah paham atau mungkin geser-geser begitu, itu selalu ada. Sungguh bukan suatu organisasi yang dinamis kalau misalnya tidak ada suatu permasalahan di dalam organisasi. Karena permasalahan muncul itu akan menjadikan kita menjadi semakin dewasa. Permasalahan mungkin perbedaan pendapat, perbedaan satu dengan itu memang suatu yang menjadi fitrah kita begitu ya. Karena berbeda itu pasti ada. Nah oleh karena itu kita mohon jangan sampai, kalaupun ada itu jangan sampai dimasukkan ke itu. Nah, mungkin setiap briefing saya ingin selalu menyampaikan bahwa coba kita menjadi manusia yang tidak baperan. Kalau setiap manusia ini baperan, sidik baper, gua dirasani. Sidik ada status dikit, nanti jadi heboh. Status A sedikit jadi heboh. Karena yang satu mungkin setiap ada permasalahan juga status. Yang baca, wah ini mesti perasaannya aku nih. Nah ini kan pentingnya kita mungkin di sini nanti kita akan memaafkan satu dengan yang lainnya. Tapi sudah kita laksanakan di pagi hari tadi dengan
kita dengan siswa. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Mungkin cuacanya mungkin agak panas ya, karena kita belum punya yang berarti, tapi kita tidak baik. Semoga tak berjalan itu bisa mohonkan. Demikian juga dengan saya secara pribadi sebagai kepala sekolah, saya mohon maaf yang sebenarnya, mohon maaf lahir dan batin, karena tugas saya sebenarnya sebagai kepala sekolah adalah bagaimana membuat supaya sekolah ini menjadi nyaman. Bapak Ibu menjadi bahagia ketika mengajar, anak-anak menjadi bahagia ketika belajar. Tapi karena memang perjalanan itu tidak semulus apa yang kita harapkan. Tapi bukan berarti kita kemudian berdiam diri, tapi kita mencoba. Perubahan-perubahan selalu ada, pastilah ada perubahan. Meskipun progresnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ke depan kita akan selalu mencoba berubah semuanya saja. Karena kita ada pelayanan, kita melayani siswa. Bagaimana siswa, orang tua, masyarakat itu menjadi konsumen yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita upayakan supaya siswa itu nanti mendapatkan hal-hal yang menjadi hati. Juga sebabnya Bapak Ibu, mari kita sekarang mindset kita itu dengan moral manis siapa saja. Nah itu Bapak Ibu. Nah harapannya nanti ke depan di tahun yang akan datang kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang berbeda lagi, dalam suatu kondisi yang lebih indah lagi begitu. Nah ini yang harus kita ciptakan bersama-sama. Tapi kita nanti ya perubahannya belum banyak nih Bapak Ibu, belum banyak karena memang ya kendalanya banyak. Jadi kamu saya mohon maaf, mungkin belum bisa menjadi kepala sekolah yang baik. Membuat adil pun itu juga susahnya kita main Bapak Ibu. Sayyidina Umar bin Khattab saja sebagai seorang pemimpin yang kita kagumi dan keadilannya, meninggalnya juga karena terbunuh Bapak Ibu. Banyak yang tidak suka, dan banyak yang tidak suka. Membuat adil itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi saya berkomitmen dan kita semua berkomitmen bagaimana kita menjadi adil saat ini. Butuh proses, butuh progres, dan butuh masukan semuanya. Hal-hal yang mungkin belum baik, ya kita tinggalkan ke depannya. Itu Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang kedua lah, saya ingin menyampaikan terkait dengan tugasnya sahabat saya, Zainuri. Ini sahabat saya sejak dari SMK Karimun Jawa. Karimun Jawa, saya pindah duluan, Pak Zainuri kemudian kembali, saya nyusul ke sini. Dan kenapa kemudian belum ada 1 tahun beliau saya minta untuk jadi pakar kesiswaan Bapak. Sebenarnya mau menolak gitu, tapi karena saya tahu saya punya kelemahan yang bisa dilengkapi oleh beliau. Nah, dan juga manusia tidak sempurna. Saya tahu kelemahan saya di mana, saya punya kelebihannya di mana, dan saya ingin melupakan kelemahan saya untuk membangun sekolah ini. Maka saya mohonkan kepada Pak Zainuri ini untuk bisa membantu waktu di luar kesiswaan. Dan alhamdulillah bisa dengan lancar. Ini sungguh luar biasa. Luar biasa semua ini semua dari tentram, tidak ada gejolak apapun di bidang kesiswaan. Nah ini yang prestasi yang luar biasa. Dan banyak prestasi yang sudah diraih oleh para siswa. Nah itu bahwa beliau yang membantu di manajemen di bidang kesiswaan. Dan Pak Zainuri ini kita tahu semuanya, dia adalah senior di sini. Yang sudah tinggal berapa nih ya? Semua masih muda-muda. Tinggal saya sama Pak Kami yang kelihatan sepuh ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian Pak Zainuri ini ya satu di antara yang menolong saya. Dia satu ini yang sampaikan dia menolong saya, karena kalau saya tidak ditolong dia mungkin saya bisa sakit yang saya tidak tahu. Gara-gara dia mungkin saya jadi tahu, oh ternyata ada teman saya yang betul-betul memperhatikan saya. Jadi ketika mungkin saya tidak merasa sakit, saya tidak merasa apapun, itu Pak Zain mengambil saya itu. Bisa kita sakit atau itu pun saya sampaikan. Nanti saya tak terus tadi bisa nangis diri. Saya tidak merasa sakit Bapak Ibu, masa sehat saja. Tapi beliau yang Pak, dengan ini dietnya sakit. Cobalah orang pintar katanya. Saya juga orang pintar. Nah bisa berhenti ngomong, usah angkat ya dan usah apa. Coba kemudian saya di rumah saya ngobrol sama istri saya. Aku mau di Pak Zain. Saya sakit. Baru istri saya sadar. Istri saya yang tempat yang bisa tidur dengan saya setiap malam. Itu saja tidak mengetahui kalau saya sakit. Tapi Pak Zainuri yang tahu kalau saya sakit. Jadi saya periksa bahwa dan memang saya sakit.
Dan saya yang jelas saya periksa itu gula saya 500 loh. 500 itu sepuasa. Setelah makan jadi 640. Itu yang luar biasa. Tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada yang kemudian menegur saya. Nah, itu saya tidak tahu. Mungkin sudah berubah biasa. Mungkin sudah. Sampai akhirnya saya kemarin di rumah sakit karena itu Bapak Ibu. Karena drop, kemudian minum obat, kemudian drop juga drop lagi sampai kemudian ya gitu. Jadi satu hal yang itu ya akan saya kenang sebagai masalah saya punya sahabat yang perhatikan saya. Nah, itu semoga Allah memberikan kemudian Pak Saya sendiri, semoga Allah memberikan kesehatan, semoga Allah memberikan segalanya agar beliau dan keluarga jadi semakin bahagia ketika kemudian pindah ke SMA 3. Bukan berarti nanti kita melupakan terus ya Pak ya. Kita saling bersilaturahmi semuanya dengan teman-teman, dan saya kira teman-teman semua merasa pindangan dengan pindahnya Pak Joni. Tapi pindangan yang bahagia, karena membuat Pak Joni menjadi bahagia, lebih dekat dengan keluarga, kemudian juga bisa sering bertemu dengan keluarga. Waktunya lebih lama bertemu keluarga. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf secara pribadi, saya mohon maaf lahir batin dari semuanya. Mari kita berdoa sama-sama semoga sekolah ini menjadi lebih baik dan kita memberikan lebih baik untuk kita semuanya untuk sekolah ini. Terima kasih. Bila kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMK Negeri 1 Kendari Bapak Suswanto Joni Purnawan SPD MPD. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Kendari Bapak Dr. Andi Suryono MM. Kepada Bapak Dr. Andi Suryono MM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kendari dengan seluruh Bapak Ibu guru dan Bapak yang hormati, kemudian teman kami komite, Pak Wakil, yang pada hari ini yang lalu dari Pak Rakor, Pak Komando sama Pak Sirot, sementara izin berbeda dengan lain, karena Pak Komando ini kan ekspert di turisme, ada kemungkinan di turisme juga ada hal-hal biasa. Tamu-tamu yang berbahagia dan langsung mati. Untuk kesekian kalinya, izinkanlah saya menyertai Bapak Ibu sekalian mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah atas kebesaran dan kuasanya. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka forum halal bihalal, dalam rangka forum meminta dan memberi maaf SMK Negeri 1 Kendari sekaligus pelepasan paket yang berkasih ke SMA sekaligus saya mau bertemu dengan Bapak Ibu guru yang baru. Info yang kami terima, SMA alhamdulillah SMA dapat tenaga SDM yang lumayan, sehingga kalau tidak salah putranya Pak Wanto hari ini tambah kurang lebih 24 ya Pak. 24 Bapak Ibu guru yang kemarin diangkat menjadi P3K. Apa ada yang CPNS? ASN ya? Tidak ada, semua P3K. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada 3 guru yang kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu guru yang baru ngastor di SMK Negeri 1 Kendari, kami ucapkan semangat atas kegiatan yang tenaga P3K. Mudah-mudahan nanti dalam waktu tidak terlalu lama P3K ini juga nasibnya akan semakin baik. Amin Allahumma. Karena bagaimanapun statusnya sama dengan PNS. Orang katanya tidak dapat pensiun ya, tapi tidak masalah. Seperti disyukuri.
Saya ini mantan orang BKT Bapak Ibu sekalian, baru ya. Jadi tahu persis kehidupan ASN. Penghasilan saya agak, yang penting disuruhi. Kenapa? Faktor adalah jadi saya perkenalkan bahwa saya adalah ketua komisi SMK Negeri 1 Bangkalan. Memang sejak berdiri, setiap ganti kepala sekolah, saya selalu didaulat. Pak Suryono, nama saya Suryono ya. Tolong apa saya direwangi gitu. Alhamdulillah selama saya mengabdi di Negeri SMA Negeri 1 Bangkalan, ini mampu menjadi kerjasama dengan baik dengan seluruh Bapak Ibu guru hingga sampai dengan saat ini yang menyangkut sarana dan prasarana fisik ini sudah agak lumayan. Dibandingkan dengan SMK-SMK yang ada di Jepara, nampaknya SMK Bangkalan ini termasuk yang favorit tepuk tangan oleh itu. Karena fasilitasnya memang semakin hari semakin lengkap. Kebetulan kami dulu adalah orang Bangka. Kalau dulu kewenangan SMK, SMA ini masih ada di Bangka. Saya bisa memfasilitasi Pak Aku dari ini, Pak Aku dari ini. Tapi sekarang kewenangan sudah di provinsi, mau tidak mau saya hanya menjalin komunikasi dengan mantan-mantan teman kami yang ada di Bangka. Termasuk Pak Hedi kemarin kan minta mobil ya Pak. Ya ini tak oyak meneh Pak. Di orang-orang masih bilang orang, belum Mas, bukan sama meneh. Orang kita mau Pak Bupati atau Pak Sekda, SMK Bangkalan dalam menyerahkan menunjang mobil ini memang butuh kendaraan yang digunakan untuk itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang baru, kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kerasa di Bangkalan sehingga proses kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Umpamanya, sementara ini komite iso menjalin partisipasi masyarakat, terutama orang tua, tak gawe ke asrama Pak. Karena mau jalan dengan laju dari Demak, dari Kudus, dari apa? Jadi sekali-sekali gawe asrama, lahan kita masih sangat-sangat tinggi. Tapi mau Pak Wanto nanti kalau Bapak Ibu yang laju terus minta difasilitasi penginapan, mau rasa atau ora ini yang kami kalau dekat Bapak Ibu mau fasilitas yang berkelimun saja sekarang. Dulu waktu saya dengan Pak Jahit kepala dinas, jadi dulu nak kelimun itu kenapa orang karena apa? Karena ganti zaman daerah dari sore. Nah ini tak udah ini. Waktu saya berkata ya, karena di Karimun Jawa dulu pada waktu masih belum ramai itu Bapak Ibu yang ada di sana dapat dukungan dari sumber hingga tidak menggunakan juga yang asal di SMK ini penghasilannya sampai 10 juta. Itu temenan bola tapi ceritanya kepala dinas pun bodohan. Tapi tidak bisa ya memang begitu di sana sekian tahun minta cepat Pak saya minta mohon untuk bisa bergeser ke daerah kota. Jadi sekali lagi Bapak sekalian kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Bangkalan yang Bangkalan yang saya butuhkan adalah kerja keras Bangkalan, kerja cerdas Bangkalan, kerja ikhlas Bangkalan dalam rangka memajukan SMK Negeri 1 Bangkalan. Perlu diketahui bahwa nampaknya yang daftar di SMK Negeri 1 Bangkalan semakin hari semakin meningkat. Ini tidak terlepas dari keberadaan SDM yang ada di Bangkalan. Syukur bagi Bapak Ibu nanti bisa mencari terobosan. Sekali-sekali nanti SMK Bangkalan akan bisa memunculkan penemuan-penemuan hal yang sifatnya baru. Juga tidak mengherankan dalam jangka waktu sekian tahun bisa SMK kita ini dapat dijadikan sebagai SMK unggulan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kami dengan Pak Jen ini sudah lama berkumpul. Jadi SMK kita ini berdiri, saya sudah kenal dengan Pak Jen. Atas mutasi Pak Jen ke SMA Demak, kami ucapkan selamat dan Pak Jen nanti di sana bisa menunjukkan ya
Sobat bagi dalam beberapa lama melu protes kepala SMA sudah jadi kepala SMA rumah kan ngomong sih Pak? Mau dewi ini bapak dulu Pak program Pak calon Pak mungkin dimutasikan Rembang itu ke kepala nah di saya Pak orang zaman saya kepala brigade itu tak ada rumah kasar gitu karena ini pengaruhnya dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Jadi saya ucapkan selamat Pak, Profesor ini bukan selama-lamanya Pak, tapi pada saatnya nanti kita bisa berdiskusi lagi. Tapi kami mohon nanti usahakan dan persaudaraan kita ini masih tetap meskipun Pak Jen ini masih di rumah. Ya umpamanya minta berang apa dulu ini karena masalah sih Pak. Kemudian selama ini saya bersyukur dengan ada yang teman kami mohon maaf sekaligus kami ucapkan selamat salam Muhammad Mas Taufik Basaru mudah-mudahan sukses menjadi karya di SMA. Yang terakhir Bapak sekalian, karena ini nuansanya adalah nuansa halal bihalal, berbicara masalah halal bihalal ini memang tidak ada habisnya Pak. Saya tadi kan habis masuk suara kita itu tulisan dari Pak Abdul Mukti, dosen WIB, mengatakan bahwa halal bihalal ini nampaknya yang adanya adalah di Indonesia. Di negara Muslim pun halal bihalal itu kapan ada. Yang ada hanya selesai sholat Idul Fitri, kemudian bersalaman dan mendoakan. Tapi halal bihalal karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka ini wajib dilestarikan. Abdul Allah, Abdul Nasnya kemarin juga kan gitu ya. Jadi orang final profesi alam yang awal diri tidak saling bermaaf-maafan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Abdul Nas, apabila selama ini kami selaku pemimpin dengan seluruh anggota kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita tingkatkan amalan-amalan kita dalam rangka ukhuwah Islamnya, dalam rangka SMK Negeri 1 RT Terbuka. Karena bagaimanapun juga interaksi yang sifatnya horizontal ini juga harus bersih, harus jujur, dan harus clear gitu, Pak. Sehingga ini akan berpengaruh pada interaksi vertikal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian pula saat ini menurut kami Bapak Ibu sekalian ada baik itu berupa ucapan, kita lalu dan sebagainya yang bermakna, kami pun siap untuk memaafkan. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi atas nama teman-teman komite, apabila ada kesalahan kami mohon maafkan sebesar. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komite SMK Negeri 1 Berdali, Bapak Dr. Suryono MM. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Zainuri SPG. Kami persilakan Bapak Zainuri SPG untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Suswanto Jendipurnawan, SPG MPD, selaku Kepala SMK Negeri 1 Berdali yang saya hormati, pada Bapak Dr. Suryono MM, selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Berdali yang saya hormati, pada Bapak Maktur Rohman, pengurus komite yang saya hormati, dan pada Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang saya hormati pula. Terlebih
Terlebih dahulu karena kita menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul atau bermuajahah tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam maka selalu kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sahabatnya besok di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini agak berat saya mau matur. Ini sebenarnya kemarin walaupun tidak resmi saya sudah pamitan, ini mohon izin ini saya untuk berpamitan yang kesekian kalinya karena saat ini saya sudah pindah tugas dari SMK Negeri 1 Bati Alit ke SMA Negeri 3 Demak. Kemudian pada Bapak Suswanto Joni dan Bapak Suryono, terima kasih sekali atas doa-doanya. Semoga apa yang panjenengan doakan ke saya bisa diijabah oleh Allah SWT, sehingga di tempat tugas yang baru saya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan di sana bisa lebih terasa yang tentunya tanpa melupakan dari SMK Negeri 1 Bati Alit, karena bagaimanapun saya dibesarkan oleh SMK Negeri 1 Bati Alit. Jadi apa yang saya dapat dari SMK Negeri 1 Bati Alit ini tidak bisa diukur dengan apapun, karena selama 12 tahun saya menempa atau belajar di sini atas bimbingan panjenengan semua. Jadi tidak mungkin SMK Bati Alit ini akan terlupakan. Kemudian dari saya mohon maaf apabila selama saya bekerja di SMK Negeri 1 Bati Alit ini banyak salah, banyak khilaf, ya, tentunya tidak gila ya, tapi tentunya banyak sekali salah dan khilaf saya. Maka untuk itu di hari yang fitri ini kebetulan dibarenkan dengan halal bihalal. Jadi dengan rendah hati saya pengen bedah samudroning panak sami dari panjenengan semua. Itu dari saya, mungkin dari Bu Putih dan Pak Topo. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan Bapak Ibu semua selama saya di SMK Negeri 1 Bati Alit. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu semua, tanpa bimbingan dari Bapak Ibu semua, tidak mungkin saya bisa seperti ini. Kemudian saya berharap untuk ini adalah perpisahan sementara, dan saya berharap masih ada pertemuan-pertemuan yang akan datang, yaitu dengan pertemuan dan di suasana yang berbeda dan lebih menggembirakan, lebih menyenangkan. Kemudian saya juga berdoa semoga SMK Negeri 1 Bati Alit beserta jajarannya atau beserta keluarga besarnya diberi kesehatan, diberi keberkahan dari apapun. Kemudian SMK Negeri 1 Bati Alit juga bisa lebih maju, lebih berkembang dan lebih berprestasi lagi. Menurut saya Pak Sus tadi, sebenarnya saya tidak kok penolong ya. Saya hanya kemarin itu hanya melihat kondisi Pak Sus yang kelihatannya agak gimana ya, lemes gitu, akhirnya ya hanya menyarankan saja dan ternyata dari saran itu Pak Sus bisa cek dan itu semua adalah pertolongan dari Allah, bukan dari saya. Dan alhamdulillah Pak Sus sekarang sudah sehat kembali. Kemudian Pak Sus
semoga selamanya lah bisa sehat tanpa ada gangguan apapun. Itu ya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya berat untuk berpisah dari SMK Cibabatalip, tapi ini harus saya lakukan karena memang ya usia tidak bisa dipungkiri, semakin tua itu semakin kesel, mudah kesel. Jadi tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya salirinya tetap di sini Pak Ahmadi, mohon maaf. Kalau buat engkau pengen ninggalin pandangan semua enggak, tapi mohon nanti kalau ada acara apapun misalnya yang punya gawe apa-apa, kalau ulek-ulek bisa sampai ke rumah. Dan nanti insya Allah kalau ada kesempatan dan ada waktu, insya Allah saya akan hadir. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zaini SPD yang selama kurang lebih 12 tahun membersamai SMK Negeri 1 Batialip. Semoga Pak Zain senantiasa diberikan keberkahan serta kemudahan selama menjalankan tugas di tempat yang baru. Amin ya robbal alamin. Acara berikutnya yaitu inspirasi Syawal dan doa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Hamid SPD. Bapak Abdul Hamid SPD. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya para kelas masih di sini. Berarti yang di belakang nggak dengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua guru kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah Al-Ba'ad. Yang kami hormati guru kami Bapak Komite, Bapak Suryono, Bapak Suswanto Joni, teman saya Pak Fat, teman BIS, teman rekreasi, saya hormati ini piknik ya Pak Jokowi, sahabat saya. Alhamdulillah kita pada hari ini tanggal 26 adalah hari pertama masuk sekolah. Ini memang pemerintah ini adalah sangat peka dan cerdas. Artinya apa? Masuk pertama hari Rabu. Ma'budiya fi yaumil arbi'a illa pertama. Sesuatu yang dimulai hari Rabu ini pasti sempurna. Ini yang diberikan adalah seajar muji. Kitab Takribul Ta'lim. Ini makanan saya dulu aku di pondok pesantren. Ya, kalau di
bisa kebatal makanan saya aksi nyata. Tapi belum kelar. Terima kasih. Kita hari ini masih diberi umur panjang, sehat walafiat. Walaupun tadi saya sedih sekali dari Pak Suli, Pak Sus, dari Pak Zen tidak ada menyebut bersama, titik-titik nggak ada. Oh, bersama kayaknya. Ini menjadi evaluasi untuk ini nggak apa-apa. Seperti saya viral di langit daripada viral di dunia. Saya ingin menjadi walinya Allah daripada dikenal manusia. Jalur saya sudah jalur akarobah. Walaupun manusia tidak menyebut, tapi Allah kalau sudah mengangkat channel saya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini dan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Yang kedua kalinya sholat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi harapan kita semua besok bersama-sama bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bu Tiwi mau izin ya, Bu Tiwi. Ya tadi Pak Sus, Pak Z cerita. Ini saya sudah cerita sebentar. Saya selama pendidikan ini nangis 4 kali. Dulu waktu saya MTS Bapak, MTS itu saya MTS. MTS itu sama keluar sekolah itu nangis. Dalam kelas itu menyusurkan air mata. Saya melihat teman-teman saya biasa saja. Karena apa? Merasa saya sudah tidak sekolah lagi. Saya sudah tidak ke tempat yang ibu nyai, bapak ibu guru, yang lain tidak ketemu. Saya menangis. Nah itu nggak tahu karena apa, nggak tahu. Refleks. Yang kedua adalah ketika saya KKN di Donorejo. Saya dulu itu saya orang Demak, nggak tahu Jepara itu bagaimana, bila nggak pernah. Saya kan wali yang kumpul, nggak pernah keluar. Terus pokoknya nggak pernah keluar. Pokoknya saya orang Demak, Kudus, kuliah seperti itu. Nggak pernah Jepara itu bagaimana, nggak tahu. Akhirnya ya kantor baru Jepara, ya. Ya, Jepara langsung tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dulu pas pelepasan Pak Supang, Mas Adi. Pak Supang dulu kan pas kepala sekolah sudah pindah, bisa pakai 3 Mas saya. Pas berjumpa di lapangan apel itu dengan teman-teman bapak ibu guru yang di belakang siswa itu, saya menundukkan kepala, saya menangis. Kalau nggak malu dan siswa saya bawa seperti itu. Tapi nggak tahu ini ada apa, nggak tahu. Ini tidak bisa kita setting, nggak bisa. Nangis. Ya. Yang keempat adalah Pak Zinuri, misalnya Pak Zinuri. Dulu Pak Zen pas ada RAT, itu Pak Zen sambutan situ. Itu saya menyampaikan sambutan Pak Zen itu bukan, tapi saya menundukkan kepala, terus saya betah, rocos seperti itu. Tak kira itu sudah selesai, ternyata masih. Pas dulu saya mau pulang, Pak Zen dan Pak Sus jagungan di masjid. Itu saya pada dengan Pak Sus dan Pak Zen. Itu sama minta langsung pulang. Itu sampai rumahnya Bu Iza itu masih nangis, masih mengeluarkan air mata. Tahu sampai ke mulut saya mungkin posoknya batal ya. Beberapa aja malah batal posoknya. Tahu sapi. Untung saya hilman. Berapa aja? Gak tahu ini ada apa? Tidak settingan. Saya nggak betah dulu pamitan dengan Pak Subah aja. Saya pulang sudah motor itu nangis. Ini apa? Ini adalah kita teman. Pak Zen ini adalah senior kita. Dulu juga teman dari om saya. Pak Zen ada BPD zaman gajah. Jadi teman om saya sama. Sebenarnya masih ada hubungan dengan Pak Zen. Tapi Pak Zen bisa ke SMA 3 cuma gimana lagi. Memang yang terbaik seperti itu. Ini adalah teman seperti itu. Ketika kita kehilangan seorang teman, berarti seperti itu, nangis.
Oke. Terus sudah ini inspirasi. Tadi saya nggak mau itu hasanah, tapi nggak ditulis ya nggak. Tapi saya kok ibu nyuwun dewa nomor pendek bu. Sampai ini akan jam 12 lah, nggak ada jam ya. Biasanya kalau inspirasi orang ini cukup 7 menit. Ini nanti paling 4 menit setengah. Alhamdulillah, inti dari Syawal itu adalah peningkatan. Syawalun, peningkatan. Ketika kita berdoa bolak-balik, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita sudah dituruti hidup di bulan 3. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kita bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek kita syukur Gusti Allah nambani. Tapi nek kita gak syukur, anggapnya Allah sangat pedih. Kita masih diberi kehidupan di bulan Syawal, kita masih diberi kenikmatan, bisa ngajar di sini. Kayak gue di Nepal, berdoda ya. Alhamdulillah, si cilik ya bakal gede, si gede bakal cilik. Alhamdulillah. Pokoknya berkah semuanya, berkah semuanya. Pokoknya kita masih hidup di bulan Syawal. Contoh, tangga kita atau saudara kita sebelum hari raya, oh besok aku hari raya, besok Ramadan tidak mati bisik. Ada apa enggak? Ada. Besok aku Ramadan, nyata orang nangis Ramadan. Besok aku sawalan, tidak orang nangis sawalan. Banyak ulama ceramah dalam panggung beliau wafat ya ada. Banyak yang berbuat baik wafat ya ada. Terus awal ini adalah kita ada 3M, muhasabah, kemudian mujahadah dan muqarabah. Muhasabah ini kita introspeksi diri. Oh bulan Ramadan sudah saya lakukan itu apa? Oh maca Quran, darusan, sholat duha, apa memberi sedekah kepada fakir miskin, janda-janda tua, orang janda viral, betul ya. Janda-janda tua yang membutuhkan diberi uluran tangan sedekah kita. Perbuatan-perbuatan yang sudah baik yang sudah kita lakukan ini kita laksanakan di bulan Syawal dan selanjutnya. Syawal ini adalah peningkatan. Ketika kita Ramadan sudah baik, tapi Syawal tidak ada peningkatan, berarti ini tidak ada peningkatan, tidak ada baiknya. Ketika sudah muhasabah, kita berarti mujahadah, temenanan. Biasanya baca Quran dilanjutkan. Tapi cuma Quran terus orangnya kosong jangan. Ya, baca Quran ketika ada waktu-waktu luar. Terus ketika dalam korban mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban. Contoh kemarin sebelum Ramadan ini ada puasa sepol. Dia tahu ya, sinar UV ini naik sekali. UV ini ada kimia, ini agama kita mungkin ini. UV naik jam 10 pagi sampai sore naik terus. Ini baru kayak naik skincare payu. Ya. Ada payu, glowing supaya piye supaya ora berubah. Alhamdulillah kayak payu, barokah semuanya. Wis pokoke barokah kabeh. Sebelum Lebaran, ini untuk Bapak Ibu semua, ini melaksanakan puasa Ramadan ini memang tak anggap mudah Bapak. Panjenengan di sekolah, asenan, di kelas ono kipase, doa demah. Ini pahalanya beda dengan orang yang di sawah. Pak Jen, ketika saya kemarin sebelum Ramadan Pak, itu saya di sawah dulu Pak, di sawah. Rambut emprot, Makassar empol. Bener jam 10 itu panas empol. Ternyata tadi itu para UV naik, wah bener berarti. Makanya muka saya hitam gara-gara UV. Teman saya di sawah itu ada yang udut Pak, bisa udut Pak. Bisa pos-pos udut, rumah mereka canggih.
Tapi kalau di sekolah nggak ada. Bisa wujud perkosonnya poros sawah. Mungkin pahala kita ini berbeda dengan beliau-beliau yang di sawah, beliau-beliau yang kerja keras. Makanya kata Kiai Haji Marzuki atau DPW Jatim, bagaimana hukumnya mokel? Ya. Mokel itu, ini Mas Abu, mokel itu poso nggak tutup. Bagaimana Pak Budi? Ketika apa? Ada syarat-syaratnya. Bekerja berat, junjungi botol, junjungi kayu balok, posisi kerja berat-berat bangunan. Itu malam tetap niat puasa. Tetap niat puasa, sahur seperti biasanya. Tapi pas jam 9 jam 10 kok geblek semaput ini. Orang dulu ini mati. Lemangan boleh Pak, boleh. Tapi jangan alah susah aku kerja junjungi balok. Besok aku poso, aku sahur. Gak boleh. Teman saya juga sama di sawah. Saya temannya abangan. Ya abangan iso hijau, iso kuning iso. Teman saya faktor, aku sahur, aku poso. Jangan seperti itu. Aku tidak harus sahur gebuki aku. Mau berani. Saya diam saja. Aku mau kalau ustaz di sawah nggak apa, tasbih nggak apa. Ya seperti ini nggak apa-apa. Orang-orang di sawah seperti Kiai Dewi. Sebenarnya panjenengan semua ini udah bosen pengajian terus. Ramadan pengajian sama halal bihalal. Sebelum di sini pasti ada halal bihalal. Bani apa. Bosen dengan pengajian terus. Ya Pak Nuki, bosen terus. Saya sudah bosen. Ya, kenapa kok saya disuruh ngomong? Sebenarnya Pak Suli, sebenarnya saya disuruh ngomong ini elektabilitas saya ini masih rendah. Dibanding Pak Lupa ini elektabilitasnya sudah 50 berapa, Bu Suli 40 berapa, saya 10, berapa ini. Elektabilitas saya nomor 3, tapi semoga ngomong ini elektabilitas saya nanti naik. Ini gara-gara Pak juga ya, gak ada anggaran saya suruh ngomong ya. Tapi kagum ya, keluaran satu ini Ramadan alhamdulillah terpakai. Walaupun elektabilitasnya 10, berapa, alhamdulillah nanti semoga naik. Sama tadi. Terus yang terpenting adalah al-insanu makhluk al-insan. Kita tepatnya lupa. Kotor al-insan, salah dan lupa. Pasti di antara kita ada yang jam mengajar tidak mengajar. Ini sebenarnya bapak kepala sekolah yang berikan. Tapi kemarin saya diwawancari oleh CGP titik-titik, inisialnya tidak saya sebutkan. Itu mengingatkan saya dulu. Saya sebenarnya wawancara itu mau tidak mau gimana, saya menangis ya dalam hati saya. Dulu saya pernah jadi kepala sekolah Pak. Kepala sekolah TPQ dan Nadi. Dulu waktu saya masih muda, ini saya sudah tua, ini sudah tidak kepala sekolah, tapi kepala madrasah, madrasah rumah tangga. Saya dulu pernah berprestasi Bapak. Saya kecamatan Karanganyar, itu juga kakak Pak Ejen, kecamatan Gajah. Itu anak-anak saya itu dapat piagam, dapat prestasi lomba sekecamatan. Itu gara-gara kepala sekolahnya muda. Saya dulu belum nikah. Alhamdulillah bisa melejitkan madrasah. Terus sudah saya tinggalkan. Kepalanya mungkin ini melejit apa enggak tahu. Ya berhubung saya di Jepara, di Sariwangi, alhamdulillah sudah saya di sini saja. Karena perjalanan jauh, alhamdulillah saya tinggalkan. Tapi alhamdulillah barokahnya TPQ Madin saya bisa di sini. Barokahnya nggak tahu itu, karena Allah SWT yang ngatur. Kita tidak bisa apa-apa nggak bisa. Barokahnya ngaji, barokahnya jadi cilik. Asar itu anak kecil-kecil itu pakai mukena, rukuh itu sholat diguyur, sama senang. Jadi cilik loh, makanya sekolah ini nanti sekolahnya istilahnya kedua diperpanjang, nanti ada sholat jamaah begitu. Saya ingat anak kecil itu jamaah jadi cilik diguyur, misalnya anak-anak peci, ya senang sekali. Ada yang menangis minta ibunya dibikin mukena untuk sholat jamaah, ya alhamdulillah, saya senang sekali. Terus yang selanjutnya adalah 5 perkara
Kita manfaatkan 5 perkara, nanti cukup 2 menit ya. 5 perkara, syabah bakal qabla nikah. Berarti ketika kita manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua. Ikmal dunjaka ka'annaka ta'isu abada wa amal akhiratika ka'annaka tamutu abada. Gunakan ikmal dunyaka. Bekerjalah untuk dunia kita. Seolah-olah apa? Kita hidup selamanya. PNM ada topik 21, dikerjakan terus. Kita hidup selamanya. Revisi, ulangi lagi. Buat video, diulangi lagi. Seolah-olah kita hidup selamanya. Wa mauli akhiratika ka'annaka tamutu abada. Tapi ini sholat, ibadah, seolah-olah sesok mati. Seolah-olah besok kita mati. Ikmal dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal akhiratika ka'annaka tamutu abada. Semangat. Kemarin ada bicara dengan saya, Pak, jangan terlalu semangat Pak. Saya ada 40 tahun belum ya, 23 ya, 23 lebih sedikit lah. Bersama dengan Mas Adi. Saya baru semangat ini, coba ya Bapak. Saya baru semangat ini sejak Pak Suswanto menjadi kepala sekolah. Yuk dipacu terus. Sampai saya korban beli HP baru Pak. Pas Pak itu Pak Sus yang aneh ngomong install iki waduh HP kurang muat. Mau tak install Microsoft Teams, dia akan dihapus. Itu piye wah ini bahaya. Dengan perjuangan saya beli baru. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah. Mesti. Kira-kira ini elektabilitas naik. Alhamdulillah. Yang kedua, masih hatika qabla sumika. Berarti ketika mumpung kita masih sehat, memang wis tuwa, kita kalau kita kemarin suan ke orang-orang tua, nang ini aku pengen ini ora iso, zaman kamu pengen iso, ini wis tuwa, sudah gak bisa. Mungkin di antara kita besok kalau sudah tua, sudah mendekati pensiun atau pensiun, wis getun. Mau salah saja yang umur 23 saja sudah menyesal. Coba di sini ngaji musim temenan, bisa jadi viral. Pak Suli mau izin, saya ini terkenal sholat tarawih cepat Pak. Kemarin saya mengadakan polling, aku mau dari imam tarawih, di polling baik. Ternyata ya polling menang saya. Ini saya ada torekohnya. Saya mengikuti Ibnu Abbas. Kami sholat seperti benar sah atau orang. Urusannya pangeran ini guys. Ibnu Abbas itu sholatnya cepat. Karena apa? Nek cepat setan ape ganggu rasigo. Allah Akbar cepat. Saya sudah kami raiso wis. Masuk salah. Nek sholat suwi bapak ora rapi aku. Nah, saya punya tongkat sendiri. Ya kayak saya juga ada yang cepat, ada yang lambat. Karena penumpangnya anak-anak itu kalau suwi malah gebar rasa-rasa. Kalau cepat alhamdulillah senang. Sementing anak senang sih. Masalah diterima orangnya ya nanti Gusti Allah Taala sing ngatur. Jangan sampai mau korban ya semua. Ya ketiga lagi kan qabla haqiqah. Umum kita masih kaya, masih punya. Kaya ini tidak hanya kita kaya harta, tapi kaya pikiran, ada waktu luang, masih kaya investasi untuk anak-anak nanti dan selanjutnya. Yang ketiga adalah afilika qabla zubika. Waktu luang kita sebelum datang sibuk, pasti kita punya waktu luang. Kadang kita alas-alasan. Saya kemarin jujur saja, terawih ini tidak full saya, belum 2, belum 3. Memang sengaja orang terawih kesel.
Kata guru saya, Gus Bah itu, nek tarawih aja full dikira wajib kok. Lan aku ora tarawih full. Tapi kita bocah ya malah mau di pengawet full kita. Seperti itu. Oh, alhamdulillah. Seperti sholat duha itu jangan setiap hari jangan. Nanti dikira wajib. Saya habis sholat itu jarang berdoa. Duanya kalau pos, dikatakan main kecuali di sini gitu kan. Pokoknya duanya ya kadang nelgo. Ojo dungo terus, Gusti Allah. Ini dungo wae nglakoni syariat Quran, lakoni lan dungo wae. Kalau bisa jangan seperti itu. Kita syariatnya Allah SWT ya dilakukan. Dungo orang dungo nanti usaha pangeran. Dilelah kok dijabahin. Umpama contohnya kasus bagi kepala sekolah. Saya melakukan perintah beliau. Saya melakukan perintah beliau tertib. Saya tanpa minta kepada Pak Sus. Pak Sus, oh ya tak beri Pak. Ya Allah sudah seperti itu. Kita melakukan kepada Allah SWT sesuai syariatnya. Nanti Allah kasih aja sendiri. Yang selanjutnya adalah rohaya tukang qabla mautik. Manfaatkan hidup kita sebelum mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita tidak ada yang tahu. Pak Umar mungkin semene kok Pak disuwi, sudah tahu disuwi Pak. Belum tahu. Umar mungkin petang puluh kok Pak, sudah telur dengan jenazah bikin piro Pak. Suwi. Masih 23 tahun. Tidak ada yang tahu. Kadang kecil diambil ya bisa, tangan bisa, tua ya bisa. Tua sampai tua, rentas 100 lebih ya ada, dia masih hidup. Demikianlah bisa saya sampaikan. Ini inspirasi bulan Syawal. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, apa yang tersindir mungkin ini tidak masuk untuk apa-apa. Ini adalah inspirasi Syawal. Semoga kita kembali ke fitri dan saling bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan itu tidak harus bersalaman dengan lain jenis, tapi sebisa sudah monggo. Dan saya nggak usah bijak salaman gitu, grogi saya mau vlog kan gue. Tapi kadang saya di kantor itu kadang sombong, itu bukan sombong. Kadang saya jagongan tidak melihat panjenengan yang putri itu bukan saya sombong, saya punya ilmunya. Saya setiap melihat itu udah tahu semua, maka seperti itu. Saya dulu ngaji kitab benar. Ketika seperti ini itu ada kitabnya, tapi ini tidak saya buka lagi. Pakai aku pikirkan diri ya seperti itu. Udah tahu. Terima kasih. Langsung doa beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa suratan kullaha wa walidina wa qadara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa hidayatan fil amina wa barakatan fis rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan fil qadari wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa hidayatan fil amina wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan fil qadari wa subhanahu. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mu'min, Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Muhtah, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mu'min, Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mu'min. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat kasih.
Inspirasi soal yang sangat menarik dari Bapak Abdul Hamid SPDI. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membuat kita semua begitu semangat untuk mendengarkan tausiah. Acara selanjutnya yaitu pemberian cenderamata dari SMK Negeri 1 Batalit kepada Bapak Zainuri SPD. Kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Batalit beserta Bapak Zainuri kami persilahkan untuk maju ke depan. Bapak Kepala Sekolah beserta Pak Zainuri kami mohon untuk tetap di depan karena untuk melanjutkan acara berikutnya yaitu musafaha dan istirahat. Kami persilakan Bapak Ketua Komite beserta anggota untuk maju ke depan, diikuti dengan Bapak Guru terlebih dahulu. Secara berurutan diikuti dengan Ibu Guru. Kami persilakan. Yeah.